Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau menikmati setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta-Mu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Yesusku, terimalah. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai
terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Layak kami sembah Engkau, layak kami agungkan Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Terima kasih Tuhan. Sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab kami memiliki Engkau Allah yang hidup, sebab kami memiliki Engkau Allah yang besar, sebab kami memiliki Engkau Allah yang berkuasa di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami mau memuji memuliakan nama-Mu, sebab Engkau layak dipuji, sebab Engkau layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami terus memuji Tuhan di dalam nama Yesus, mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, mari bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh.
Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik. Miliki kerinduan untuk ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan yang ada. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, ku rindu setiap waktu. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah, berdaulat, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Haleluya. Ini yang menjadi kerinduan kami, bahwa kami rindu setiap waktu hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Bukan karena kekuatan kami, tetapi karena Roh-Mu yang menyanggupkan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya hati kami Tuhan diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk firman-Mu Bapa. Kami buka Tuhan hati kami, telinga kami, pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbicara apa yang menjadi isi hati-Mu bagi jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febo.
Puji Tuhan. Selamat pagi, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasih oleh Tuhan, ya. Satu anugerah kembali kita boleh alami di dalam Tuhan. Kalau pagi ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, ya, itu satu kemurahan Allah. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini mungkin adalah hari-hari yang sangat mengkhawatirkan banyak orang, khususnya dengan situasi, kondisi, ya, Omikron yang tidak kunjung pergi. Tetapi saya yakin kekuatan Allah juga akan menyertai setiap kita semua. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang kita perlu belajar dari kebenaran firman Allah kembali pagi hari ini, supaya kita bisa mengerti bahwa kita punya Tuhan yang berperang untuk kita, ya. Kita punya Tuhan yang berperang untuk kita. Coba kita lihat dulu dalam Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Ayat ini berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, ya. Dan kamu akan diam saja. Puji Tuhan. Ini satu janji, ya, bagi saya dan saudara, bahwa kita punya Tuhan yang bisa berperang untuk kita, ya. Janji ini atau satu kata-kata penghiburan khususnya bagi orang-orang yang saat-saat ini sedang berperang, ya. Banyak hal, ya. Kita akan melihat nanti kita berperang melawan apa saja, sehingga kita sepertinya diberi satu janji, satu harapan bahwa Tuhan kita bisa berperang untuk kita, ya. Sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir walaupun sedang mengalami peperangan, ya, ataupun di depan ada peperangan yang harus kita hadapi. Tetapi tidak membuat kita takut, tidak membuat kita khawatir, sebab kita mempunyai Tuhan yang dapat berperang untuk kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi saya katakan kita bisa berperang, ya, melawan apa? Ya, salah satunya saudara, ya, melawan rasa takut. Ya. Kadang-kadang ada seseorang yang berkata, saya takut, saya mengalami satu perasaan takut, ya, sehingga sepertinya gak punya kekuatan lagi karena ada perasaan takut di hidupnya. Nah saudara, mungkin hal itu sedang dialami oleh banyak orang, baik itu anak-anak Tuhan, ya, mengalami rasa takut. Takut karena mungkin tubuhnya rasa tidak nyaman sedikit, ada perubahan dalam tubuh sehingga takut kena Omikron, ya, takut kena penyakit kanker, takut penyakit ini dan sebagainya. Sehingga menimbulkan satu perasaan-perasaan yang membuat seseorang tidak tenang lagi, tidak nyaman hidupnya, ya. Sepertinya mungkin walaupun segala sesuatu cukup, tetapi hatinya enggak tenang, hatinya penuh dengan ketakutan, itu juga tidak membuat dia menjadi bahagia atau senang. Sekalipun segala sesuatu ada, ya. Tetapi saudara, betapa pentingnya memiliki hati yang tenang. Berarti betapa pentingnya memiliki hati yang tidak penuh dengan ketakutan, ya. Melebihi dari segala-galanya harga ini. Nah saudara, dikatakan mungkin berperang melawan rasa takut. Hari-hari ini, ya,
kondisi situasi yang sangat mungkin memprihatinkan. Banyak orang yang mengalami ini dan itu ya, karena mungkin dengan adanya virus yang tidak kunjung selesai, sehingga terjadi dampak dalam perekonomian, ada dampak dalam penghasilan dan sebagainya, sehingga banyak yang sedang mengalami depresi mungkin ya, sedang stres karena situasi keadaan yang seperti ini ya. Apalagi mungkin ya ditambah dengan perasaan takut, rasa takut. Nah saudara, dalam Keluaran 14 di ayat 10 kita akan melihat, Keluaran 14 ayat 10. Keluaran 14 ayat 10. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan ya. Ini cerita seringkali kita mendengar bagaimana Firaun ya berurusan dengan bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel menjadi diperbudak ya di Mesir selama 40 tahun. Nah saudara, waktu itu Firaun sudah mengizinkan untuk dia pergi di bawah pimpinan Musa ya. Dari singkatnya cerita ini, waktu waktu Tuhan bicara kepada Musa ya, bawa bangsa Israel ke sini dan mari ke sini, diarahkan untuk dikatakan berkemah di tepi laut ya. Berkemah di tepi laut. Saya yakin dengan perintah Allah kepada Musa demikian, pasti ada maksud di situ. Ada maksud Allah. Allah memerintahkan Musa bawa bangsa Israel ya ke tepi laut lalu berkemah di situ. Nah, saudara, ternyata memang itu adalah kehendak Allah ya. Setiap sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi pasti ada maksud Tuhan ya. Nah saudara, dan benar saudara, akhirnya Firaun berubah pikiran dan juga tentara-tentaranya berubah pikiran. Dikatakan akhirnya mereka dengan membawa 600 kereta yang terpilih dengan perwiranya dan sebagainya ya, mengejar kembali bangsa Israel yang sudah dilepaskan itu. Sekarang bangsa Israel sedang berkemah di tepi laut atas perintah Allah. Ya, saudara. Waktu bangsa Israel menoleh ke belakang, dikatakan ayat ini, dia mulai melihat itu tentara Firaun datang lagi, ya, mengejar kami. Lalu mereka dikatakan mereka penuh dengan ketakutan. Mereka penuh dengan ketakutan, ya. Mereka khawatir, mereka takut melihat tentara Firaun yang banyak datang mengejar mereka. Perasaan takut muncul dan di ayat 11 kalau saudara perhatikan di situ dikatakan ayat 11 Keluaran 14 ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Ya, bangsa Israel bersungut-sungut marah kepada Musa sebab dia melihat bangsa Mesir, tentara Mesir datang mengejar. Ya, nah saudara, dikatakan di sini mereka menjadi takut. Nah ini tadi saya katakan kita juga perlu berperang melawan rasa takut. Ya, sebab kalau kita tidak bisa berperang melawan rasa takut, ya, hal ini akan datang kepada setiap manusia. Ya, baik lewat peristiwa-peristiwa yang mengkhawatirkan seperti bangsa Israel tadi menghadapi kejaran dari orang-orang Mesir, atau juga menghadapi penyakit, menghadapi ini dan itu, menghadapi tekanan dan sebagainya, sehingga menimbulkan satu perasaan takut.
Ya. Nah, Saudara, tadi dikatakan kita harus berperang melawan rasa takut. Kadangkala Saudara, perasaan takut itu juga ya karena mungkin adalah karena iblis seringkali mungkin memberikan satu perasaan sehingga membuat orang menjadi takut, ya. Ada suara-suara dari kuasa kegelapan yang ingin melemahkan, ya. Sebab dalam firman Allah juga dikatakan dalam 1 Petrus, kita baca 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Satu Petrus 5 ayat 8 saya akan bacakan. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-ngaung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan di sini ya, musuh kita bagaikan singa. Dikatakan singa yang mengaung-ngaung. Kalau cuma mengaung-ngaung tidak menggigit ya, cuma mengaung, cuma mengaung, tetapi tidak dapat menggigit. Seringkali mungkin ya kita harus menghadapi ya aungan ya suara dari kuasa kegelapan ini ya, singa yang mengaung-ngaung ya, seperti dikatakan dalam ayat ini, sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis ya. Iblis mungkin sedang mengaung-ngaung di telinga anak-anak Tuhan. Tidak menggigit tetapi mengaung ya. Saudara, ingin melemahkan seseorang, ingin memunculkan satu perasaan takut yang berlebihan, takut yang tidak normal ya. Sehingga hidupnya terus penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, tidak menjadi sejahtera hidupnya. Nah, Saudara, dikatakan ya, musuh kita mungkin bagaikan singa yang mengaung-ngaung tadi ya. Dikatakan di sini, berjaga-jagalah lawanmu ya, si iblis. Ya, Saudara. Jadi kadangkala kita harus berperang dengan perasaan takut yang mungkin itu juga muncul dari diri kita sendiri, dari kekhawatiran kita sendiri, atau juga karena ada pekerjaan iblis yang ingin ya menjatuhkan iman anak-anak Tuhan, melemahkan anak-anak Tuhan. Sehingga ya dengan cara ini iblis ingin membuat anak Tuhan gagal, membuat anak Tuhan jatuh dalam berperang. Haleluya. Ya, Saudara, tetapi ayat ini berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Jadi butuh berjaga-jaga, butuh kesadaran, butuh perhatian penuh. Sebab kalau tidak berjaga-jaga, tidak ada perhatian, ya, maka kita mungkin bisa lengah di situ dan iblis merasa menang, ya, dan kita kalah dalam peperangan itu. Nah, dalam Efesus pasal 4 ya, di ayat 27, Efesus pasal 4 ayat 27. Efesus 4 ayat 27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis, kata ayat ini ya. Jadi kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Jangan beri kesempatan kepada iblis untuk membuat kita kalah dalam berperang. Membuat kita gagal di situ ya. Tidak bisa bertahan, tidak bisa menang atas godaan ya. Baik itu juga perasaan takut dan sebagainya. Kita akan melihat ada beberapa contoh dari kebenaran firman Allah ya. Bagaimana dalam contoh-contoh ini ya menunjukkan bagaimana peperangan itu bisa kalah ya. Bahwa seseorang kalau berperang itu cuma dua, bisa kalah atau bisa menang
Ya. Jadi dua hal ini yang akan dialami oleh seseorang yang sedang berperang. Menang atau kalah. Ya. Saudara, tadi sebagai tema dikatakan Tuhan berperang untuk kita. Untuk apa? Supaya kita bisa menang, ya. Kalau Tuhan berperang untuk kita, berarti tujuan Allah supaya kita menang, tidak menjadi orang yang kalah, yang gagal, tetapi menjadi orang yang menang, baik menghadapi ya melawan itu rasa takut, melawan itu godaan iblis, ya tidak memberi kesempatan kepada iblis dan sebagainya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat Ulangan pasal 1. Ulangan pasal 1 ayat 41 sampai ayat 46. Ulangan pasal 1 ayat 41 sampai ayat 46 saya akan bacakan supaya kita mengerti maksudnya. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu. Dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Tadi saya katakan ya sebagai satu contoh bagaimana peperangan yang kalah. Mengapa berperang itu kalah? Ya, kalau kita bertolak dari cerita ini, ya dari pembacaan ayat ini, ya, bagaimana dikatakan di situ di awal saja di ayat 41 dikatakan, ya, kami berbuat dosa, ya, mau berperang karena berbuat dosa, ya, dan sudah melakukan hal yang salah, ya. Dan dikatakan di ayat selanjutnya juga menganggap mudah. Bagi dia dianggap mudah naik ke atas pegunungan, anggap remeh, mudah. Bahkan dikatakan juga ya Allah berkata jangan berperang sebab aku gak ada di sana. Ya, tapi maksa berperang. Nah ini saudara yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Sebenarnya Allah tidak suruh berjalan, kita maksa mau jalan. Ya, seringkali kita tidak mau taat akan perintah Allah. Ya, kalau seringkali mungkin dalam pengalaman hidup ini, ya seringkali kita sudah mendengar suara Roh berbicara lewat firman Allah, lewat doa-doa kita dan sebagainya. Ya, Allah sedang berbicara kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkannya. Kita tidak mentaatinya, ya. Tetapi itulah, ya, karena kita tidak mentaati apa yang kita dengar dari suara Allah, ya. Nah, saudara, seringkali hal ini yang terjadi dalam hidup kita. Mengapa kita kalah? Mengapa kita gagal dalam berperang? Ya, karena nggak dengar-dengaran. Ya, saudara, ini penting untuk dapat kemenangan. Untuk melihat pengalaman pribadi, mengalami pengalaman pribadi bahwa Tuhan berperang untuk kita, perlu ketaatan, ya,
perlu dengar-dengaran kepada Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita lakukan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita melakukan karena kita taat kepada Dia. Nah, orang-orang ini dikatakan, ya, Allah sudah berkata, jangan berperang, aku nggak ada di sana. Masih maksa perang dan menganggap mudah dikatakan, ya, dianggap remeh, tidak mengandalkan Tuhan dikatakan, ya. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Bahkan ayat ini dikatakan berlaku terlalu berani. Sepertinya merasa pasti bisa dengan dirinya, dengan kesanggupan dirinya, dengan orang-orang yang dia punyai, dengan tentara-tentara yang dia punyai. Dia merasa pasti menang peperangan ini. Ya. Berlaku terlalu berani dikatakan. Saudara, seringkali ada orang berkata, ngapain takut? Kita berani kok, ya. Tapi hati-hati, berani yang seperti apa? Kadangkala Tuhan berkata, jangan pergi, tapi karena kita, ya, nggak mau taat kepada Allah, menganggap mudah, ya, dan dikatakan berlaku terlalu berani, akhirnya kalah, jatuh di sana. Ya. Jadi dengan kata lain, kita harus mengandalkan Tuhan. Harus punya telinga yang peka yang bisa mendengar. Tatkala Tuhan berkata maju, maju. Tuhan berkata diam, diam. Jangan mencoba untuk tidak taat. Tetapi dengar-dengaran. Nah, ini penting untuk melihat kemenangan karena hal seperti ini. Nah, pengalaman dari hal-hal yang dilakukan oleh mereka dikatakan akhirnya mereka kalah. Dan mereka berseru-seru kepada Tuhan, menangis. Tuhan tidak dengar suara mereka dikatakan. Teriakan mereka Tuhan tidak dengar. Sebab tidak taat. Tidak dengar-dengaran. Ya, dan menganggap mudah. Bahkan berlaku terlalu berani dikatakan. Nah, seringkali saudara, kadang-kadang memang beda-beda tipis. Orang berkata aku punya iman dengan orang yang suka mencobai Tuhan, ya. Sebenarnya sudah tahu itu bahaya, lalu kita maksa, oh enggak, Tuhan pasti beserta. Saya mau masuk ke dapur api sekarang, ya. Ya, anguslah saudara. Seringkali mencobai Tuhan, ya. Bukan berani yang seperti ini, tetapi kalau Tuhan berkata masuk ke dapur api seperti Sadrak, Mesak dan Abednego, ya. Dia dilempar ke dapur api, tapi karena ada Allah yang berperang menggantikan dia, menyertai dia. Sehingga dia tidak hangus. Nah, beda. Tetapi kalau kamu menganggap karena berani, menganggap mudah, terlalu berani, ya, sehingga kita sendiri yang rugi, kita sendiri yang salah, ya, yang gagal. Nah, ini satu contoh bahwa bagaimana pentingnya, ya, setiap segi hidup ini mengandalkan Tuhan, ya. Banyak dengar-dengaran akan firman Tuhan, taati firman Allah. Kalau firman Allah berkata, ya, jangan takut, ya sudah jangan takut, ya. Kalau Allah berjanji, Allah berkata jangan takut dan Allah akan berperang ganti kamu, kamu diam aja. Ya udah diam aja kalau Allah yang suruh, ya. Buang perasaan takut. Lepaskan perasaan takut. Mau apapun yang terjadi, saya enggak mau takut karena saya tahu Tuhan berperang ganti saya. Puji Tuhan. Nah, saudara, kalau saudara perhatikan juga ada satu peperangan yang membuat seseorang menjadi menang. Ya, karena kalau saudara baca dalam Yosua, pembacaan ini memang cukup panjang sebenarnya. Tetapi kalau tidak dibaca juga saudara nanti tidak mengerti maksudnya. Yosua, tapi saya akan lompat-lompat sedikit mungkin. Yosua pasal yang ke-5 ayat 13 sampai pasal 6 ini di ayat 20. Ya. Yosua pasal 5 ayat 13. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatlah seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan."
Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini? Dan panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri ini kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Ya, kalau saudara, saya berhenti dulu di sini sebelum ke pasal 6. Saudara perhatikan, ya. Kalau Yosua tidak bisa dengar-dengaran, ya, seperti tadi, ya, menganggap mudah, menganggap enteng, ya, terlalu berani, mungkin dia juga tidak menghargai apa yang diucapkan oleh panglima tadi, panglima tentara Allah dikatakan, ya. Buka kasutmu, di tempat ini kudus. Dan dia lakukan itu. Dia mentaati itu. Bahkan dikatakan, ya, dia melepaskan, menanggalkan kasutnya. Dan dikatakan, ya, dia melakukan apa yang disuruh. Nah saudara, lalu selanjutnya dalam Yosua pasal 6 ayat 1. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah menutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu. Sedang sangkakala terus menerus ditiup. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu, demikianlah, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka, dan barisan penutup pengikut tabut Tuhan, sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja, lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya.
Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu. Saudara, kalau saudara baca ya selanjutnya dikatakan tembok Yeriko itu roboh. Robohnya bukan seperti orang yang sedang merenovasi rumah, cetok-cetok ya, dihancurin temboknya dan sebagainya. Tapi ini hanya melalui perintah Allah, seperti Allah katakan, mereka lakukan apa yang Allah katakan. Ya. Bukan masalahnya karena mungkin dengan senjata, dengan ini atau dengan hal yang kecil, tetapi ketaatannya di situ yang dihargai oleh Allah. Ya, hanya cuma suruh mengelilingi, meniup sangkakala, ya. Berapa kali harus memutar, berapa hari ditentukan oleh Allah dan mereka lakukan dengan taat. Akhirnya saudara, tembok Yeriko yang kokoh itu roboh ya. Hanya dengan cara seperti itu. Secara manusia, secara akal itu mustahil. Ya, tembok Yeriko itu kokoh dan kuat, tidak mungkin dirobohkan hanya dengan keliling-keliling begitu dengan suara. Ada waktunya Allah berkata, jangan ada suara sedikit pun, diam mulutmu, jangan ngomong. Ada waktunya bersoraklah, lalu bersoraklah mereka. Ya. Nah saudara, hanya dengan seperti itu, tapi terjadi satu kemenangan dalam peperangan itu. Ya. Dibutuhkan satu penyerahan untuk bisa taat. Kalau nggak punya penyerahan nggak bisa mentaati. Apa yang firman Allah katakan tidak ditaati karena tidak punya penyerahan. Kalau kita punya penyerahan, ya, apa saja yang Allah katakan, apa saja yang Allah suruh, baik itu enak, baik tidak enak, kita akan lakukan karena kita mau taat kepada Dia. Ya, menyenangkan atau tidak, kita akan tetap melakukannya karena kita mencintai Dia, mentaati Dia, mau mentaati Dia, mau menyenangkan hatinya. Puji Tuhan. Lalu saudara, bukan cuma penyerahan yang dibutuhkan, juga dibutuhkan satu iman. Ya, tadi saya katakan mustahil secara manusia, cuma ngelilingin begitu, tembok roboh, tembok yang kokoh lagi. Ya, saudara. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya tidak tahu engkau sedang berhadapan dengan tembok-tembok sekuat apa. Ya, seperti engkau sedang berperang mungkin. Secara manusia engkau enggak punya kekuatan untuk melawan musuh ini yang kokoh kuat. Bagaikan tembok Yeriko musuhnya. Rasa-rasanya tidak sanggup untuk mengalahkannya. Tapi jangan lupa, ada saatnya Allah berkata, aku akan berperang ganti kamu, kamu cuma diam saja. Haleluya. Ada saatnya ya Allah cuma memerintahkan hal yang mungkin sepertinya berlawanan dengan akal ini, berlawanan dengan pikiran kita. Kalau Yosua dan tentara yang ada tidak mau mentaatinya, bisa aja saudara ya. Allah suruh ini tapi dia nggak mau lakukan, bisa aja ya. Karena mungkin mereka menghitung dengan akalnya, mana mungkin sih bisa roboh, cuma kelilingin, ada waktunya diem, gak ngomong. Ada waktunya bersorak, ada waktunya meniup sangkakala dan sebagainya. Cuma begitu. Tapi dibutuhkan iman untuk bisa melihat kemenangan, untuk mengalami kemenangan. Bagaimana Allah akan berperang untuk kita, karena kita punya iman. Yang suruh itu adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Yang tidak ada mustahil bagi Dia, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kalau Allah yang suruh, ya, segala sesuatu akan terjadi. Secara manusia tidak mungkin, tapi itu akan terjadi. Ya, itulah sebabnya dibutuhkan iman. Bagaimana untuk menimbulkan iman?
Ya, firman Allah dalam Roma juga dikatakan iman timbul dari mendengar firman Allah. Karena kita mendengar firman Allah, karena kita membaca firman Allah, kita mengimani janjinya, maka iman itu menjadi hidup. Iman itu yang mendatangkan mujizat itu, karena iman akan janjinya, iman akan perkataan firman-Nya, ya. Perkataan Alkitab yang dia imani bahwa ini adalah perkataan Allah untuk saya taati, maka hal itu akan terjadi. Begitu juga saat-saat kita mengalami rasa takut yang luar biasa, kita harus melawan itu rasa takut. Dengan apa? Mengimani janji Allah. Mengimani apa yang Allah katakan dari firman-Nya. Bahwa aku akan beserta dengan engkau, aku akan melalukan engkau dari ini, dari itu. Aku akan menyertai engkau. Aku akan mencukupi keperluanmu. Kita mengimani janji firman Allah karena kita mendengar firman Allah, suka membaca firman Allah, ya, menghargai firman Allah, sehingga dengan itu iman akan muncul, iman akan tumbuh, dan kita bisa melawan itu kuasa kegelapan yang melemahkan iman kita, yang seringkali membuat kita menjadi takut dan khawatir karena aungan si iblis tadi seperti singa yang mengaung-ngaung, ya. Nah, Saudara, itulah sebabnya dibutuhkan iman, ya. Untuk bisa menang dibutuhkan penyerahan, untuk bisa menang dalam peperangan dibutuhkan iman, untuk bisa menang dalam peperangan dibutuhkan ketaatan akan firman Tuhan. Puji Tuhan. Dalam Keluaran 14 ayat 13, Keluaran 14 ayat 13. Keluaran 14 ayat 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya pada hari ini kepadamu, sebab orang Mesir, ya, dikatakan di sini, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ini perkataan iman yang disampaikan oleh Musa, ya. Musa tahu karena ini Allah yang suruh berkemah di tepi laut pun itu Tuhan yang suruh. Dia mengimani itu firman Allah, apa yang diucapkan oleh firman-Nya, ya. Dia imani, dia taati, dan dia tahu bahwa kuasa Allah akan bekerja di situ saat melakukan mentaati firman-Nya. Dan Allah punya maksud, punya rencana. Dan benar Saudara, ya, apa yang Musa katakan dengan perkataan iman, karena dia mengimani janji firman Allah. Muncul perkataan iman. Dia berkata, orang Mesir yang kamu lihat sekarang ini tidak akan engkau lihat lagi sampai selama-lamanya. Dan benar Saudara, perkataan iman Musa, ya, setelah Allah bekerja di situ, ya, akhirnya Allah berkata kepada Musa, ya, pukul air laut itu dengan tongkatmu dan terbelahlah laut. Ya, akhirnya bangsa Israel selamat dari kejaran orang Mesir, tentara Mesir. Mereka menyeberang laut, ya, di tengah laut ada jalan karena pekerjaan Allah, karena mujizat Allah bagi orang yang mentaati firman Allah, yang mengimani firman Allah, ya, yang punya penyerahan kepada Allah. Dan akhirnya Saudara, benar bangsa Mesir tadi, tentara Mesir yang mengejar orang Israel ikut mengejar juga di tengah laut, ya. Allah tutup kembali, ya, air laut itu dan matilah semua tentara tadi. Dikatakan 600 kuda yang terpilih, waduh, dengan tentaranya Saudara, ya, habis semua. Benar Musa berkata, bahwa engkau yang kamu lihat sekarang tidak engkau akan lihat lagi orang Mesir tadi. Benar, ya, karena ini adalah kebenaran firman. Kita nggak bisa berdalih dengan kebenaran firman, sekalipun itu tidak masuk akal, sekalipun itu tidak masuk hitung-hitungan dengan akal kita. Tapi kalau itu firman Allah,
lakukan saja, taati saja. Hal yang tidak mungkin akan terjadi. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara, supaya kita itu selalu menang terhadap rasa takut, ya, yang seringkali ini adalah merupakan pekerjaan setan, ya. Hal yang perlu kita perhatikan yaitu jangan takut. Maksudnya adalah beriman kepada janji firman Allah. Mengimani kita punya Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara. Yang berkuasa atas hidup kita. Mati hidup kita, dia yang berkuasa. Yang punya dia hidup ini. Itulah sebabnya ya kita harus beriman. Jangan takut. Haleluya. Dan juga harus berdiri tetap. Punya prinsip. Kalau percaya kepada Yesus, percayalah sampai mati kepada Yesus. Kalau engkau percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan dirimu, membawa keselamatan sampai ke sorga, tetap saja, jangan berubah, imani. Ya, jadi harus berdiri tetap, punya prinsip. Dan kata Musa, lihat kemenangan dari Allah. Engkau akan melihat kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan. Sebab apa? Kita akan melihat kemenangan dari Allah. Sebab Keluaran 15 ayat 3 sebagai ayat terakhir kita akan baca ini. Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Amin. Ya, ayat ini berkata Tuhan itu pahlawan perang. Tuhanlah namanya. Ya, jadi kita akan melihat kemenangan dari Allah karena Tuhan pahlawan perang kita. Tidak pernah kalah dia pahlawan perang. Tuhan akan berperang untuk saya dan saudara. Bagi orang yang punya penyerahan, bagi orang yang punya iman akan janji firman Allah, bagi orang yang mau mentaati janji firman Allah. Puji Tuhan, maka dia akan mengalami pengalaman kemenangan karena Allah berperang ganti kita. Kita cuma diam saja kata Allah. Allah yang berperang, puji Tuhan. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang di rumah, semua mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyikan sebuah pujian, apapun yang terjadi dalam hidupku ini. Tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Terjadi dalam hidupku ini tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau bagi
Saya tidak tahu keadaan saudara hari-hari ini. Mungkin ada di antara jemaat ataupun yang sedang mengikuti ibadah online ini, siapapun dia, yang sedang mengalami sakit penyakit, yang sedang mengalami persoalan masalah rumah tangga, mengalami mungkin ya dalam usaha, ada masalah dalam usahanya, ada masalah dalam pekerjaannya, ya, mungkin dalam sekolahnya, studinya, kuliahnya dan sebagainya. Saudara yang kasih oleh Tuhan, tadi kita sudah mendengar firman Allah. Allah akan bekerja, kuasanya akan bekerja di tengah-tengah orang yang punya penyerahan, yang punya iman akan janji firman Allah, yang mau mentaati firman Allah. Ada kuasa janji Allah di situ. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, lagu ini berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam sekalipun, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyikan pujian ini kembali. Apapun yang terjadi, bagi saudara yang sedang mengalami hal-hal tadi, saudara datang kepada Dia dengan iman. Haleluya. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. 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 Apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Punya Tuhan yang sanggup berperang untuk kita. Jangan lemah, jangan mundur, tapi mari kita punya ketetapan hati untuk tetap percaya akan janjinya. Imani janji firman Allah, taati firman Allah, maka kita akan melihat jalan keluar dari Tuhan. Tuhan akan buka jalan karena Tuhan yang berperang ganti kita. Kita hanya diam saja, Dia yang berperang ganti kita. Terima kasih Tuhan. Kami punya Allah yang sanggup mengatasi segala perkara. Kami punya Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Engkau yang memiliki seluruh kuasa. Terima kasih Tuhan. Biarlah iman kami, percaya kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga Tuhan, kami tidak perlu takut dengan segala hal yang terjadi di hidup ini. Kami boleh melawan perasaan takut yang datang dari kuasa-kuasa kegelapan yang ingin melemahkan iman ini. Kami akan bangkit menjadi orang-orang yang menang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah imannya boleh tumbuh dari mendengar firman Allah dan melihat mujizat dari Tuhan.
Engkau tolong setiap umat-Mu, baik khususnya kami berdoa untuk jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana, dan juga mungkin ada beberapa anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah online ini. Tuhan berkati mereka semua, berkati rumah tangganya, berkati keluarganya, anak-anaknya berkati, pekerjaannya berkati, usahanya berkati, apa saja yang dikerjakan tangannya diberkati Allah di dalam nama Yesus. Yang sedang kuliah, yang sedang sekolah, Tuhan tolong mereka semua. Engkau memberikan hikmat bagi adik-adik kami yang masih kuliah, anak-anak sekolah minggu yang sedang, oh Tuhan, belajar di sekolah. Engkau berikan hikmat bagi mereka di dalam nama Yesus. Kebutuhan-kebutuhan dari rumah tangga anak-anak-Mu Engkau cukupkan. Kalau ada orang-orang yang mengganggu usahanya, merugikan, dalam nama Yesus Engkau sanggup menggantikan untuk berperang melawan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga tolong Tuhan, kalau ada yang sedang terbaring karena penyakit, sakit penyakit, baik karena virus, kami berdoa penyakit apapun yang dialami oleh umat-Mu dalam nama Yesus, Engkau jamah Tuhan, Engkau berikan kesembuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong juga kalau ada rumah tangga yang dihambang kehancuran, ada hubungan orang tua dengan anak yang tidak harmonis, apapun hamba berdoa dalam nama Yesus, Engkau menjadi penolong dalam rumah tangga mereka. Engkau yang sanggup memulihkan di dalam nama Yesus. Baik keluarga-keluarga yang membutuhkan atau merindukan keturunan, Tuhan Engkau sanggup membuka rahimnya, Engkau dapat memberikan keturunan. Kiranya tambahkan imannya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, baik para kaum dewasa Tuhan, baik juga para kaum lansia. Tante Lina, berikan kesehatan, jagai dalam nama Yesus. Tante Liana, jagai dalam keadaan sehat, lindungi dalam nama Yesus. Ibu Yuli, baik juga Ibu, oh Tuhan, Christine, siapapun yang mungkin kami tidak sebutkan nama-nama, Tuhan tolong keadaan mereka di usianya, biarlah semakin takut Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa dan negara kami, biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada presiden, wakil dan seluruh aparat negara. Mampukan, sanggupkan mereka dengan tugas yang begitu berat bagi mereka. Sanggupkan mereka di dalam nama Yesus. Bangsa Indonesia, Engkau juga berikan kesehatan, selamatkan mereka yang sedang berduka karena kehilangan orang yang dicintainya. Hiburkan mereka semua. Hamba-hamba Tuhan bersama keluarganya, bersama jemaatnya, semua juga diberkati Tuhan. Bapak Ketua RT, RW, Lurah, Camat yang ada di sekitar kami Permata Buana ini, berkati mereka juga, rumah tangganya diberkati, keluarganya diberkati, baik juga usahanya diberkati. Seluruh komplek ini, sebelah kiri, muka belakang dan sekitarnya, biarlah mereka juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Baik yang sudah melayani pagi ini, keterbatasan yang melayani, Tuhan berkati. Biarlah Engkau melihat apa yang kami buat bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan, yang mengantar untuk kas gereja, apapun yang mereka sudah buat, baik para donatur gereja, baik juga mereka yang memperdulikan pastori, membawa sesuatu ke pastori, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan, bagi yang percaya akan melihat tingkap langit dibuka dan Engkau akan memberkati mereka semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih
jemaat yang sedang di luar kota karena pekerjaan, karena tugas-tugasnya. Engkau sertai mereka Tuhan, lindungi, berikan kesehatan, jagai dimanapun berada, di laut, di udara, di darat, sehat-sehatkan dan lindungi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Rumah tangga dari anak-anak Tuhan, jagai Tuhan, lindungi rumah tangga dari anak-anak-Mu. Kuasa kegelapan tidak akan sanggup mengganggu mereka, karena ada pekerjaan Roh-Mu di tengah-tengah mereka yang sedang dalam keadaan apapun Engkau pulihkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai putra Allah yang tunggal, bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Minggu depan perjamuan suci ya, minggu pertama.